Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman. Kita masuk lagi di mata kuliah Praktikum Ekonometrika atau buat teman-teman yang lagi mencari materi tentang regresi linear sederhana dengan SPSS bisa disimak video berikut ya. Nah, kali ini kita masuk di materi tentang regresi linear sederhana. Apa sih regresi linear sederhana? Di sini dikatakan bahwa regresi linear sederhana adalah analisis untuk melihat pengaruh satu variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Jadi regresi sederhana variabel bebasnya itu hanya satu, yaitu hanya X saja. Terus rumus umumnya itu adalah Y sama dengan A tambah BX tambah E, di mana A itu adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, dan E adalah error residual. Nah, artinya di sini Y itu adalah variabel terikat atau variabel yang ingin kita prediksi untuk Y ini. Kemudian untuk A adalah konstanta atau intercept. Yaitu nilai Y ketika X sama dengan 0. Sedangkan untuk B itu sendiri adalah koefisien regresi. Ini menunjukkan seberapa besar perubahan Y jika X bertambah satu satuan. Nah, jika B-nya itu positif, maka hubungan X dan Y itu searah. Jika B-nya negatif, maka hubungan X dan Y itu berlawanan arah. Itu ya maksud dari B atau koefisien regresi. Sedangkan untuk X itu adalah variabel bebas atau faktor yang mempengaruhi Y. Jadi ini variabel bebas. Ini variabel yang ingin kita prediksi. Jadi X ini tadi adalah variabel bebas atau faktor yang mempengaruhi Y ini. Kemudian untuk E itu adalah error atau residual sesuai ini, yaitu selisih antara nilai Y aktual dengan nilai Y yang diprediksi oleh model. Nah, error ini selalu ada karena model regresi tidak bisa memprediksi Y dengan sempurna. Jadi ini adalah Y prediksi. Oke, bisa dipahami semua rumus umum dari regresi? Kita lanjut ke manfaat dari regresi linear. Apa sih manfaat dari regresi linear sederhana ini? Yang pertama itu untuk memprediksi atau forecasting. Kedua, untuk analisis hubungan antar variabel. Ketiga, untuk pengambilan keputusan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, bisnis, dan lain-lain. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali regresi linear sederhana ini di berbagai bidang. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk di kasus ekonomi sederhana. Pertanyaannya, apakah jumlah jam kerja itu mempengaruhi jumlah produksi karyawan harian? Nah, ini kita gunakan regresi linear sederhana karena hanya satu variabel X dan ada variabel Y. Di tabel sudah ada data dari 10 karyawan di mana ada jam kerja X dan ada produksi atau unit Y. Jadi X ini tadi adalah variabel independen atau dia variabel bebas. Jam kerja itu variabel bebas, sedangkan Y ini adalah
dependent atau variabel terikat. Nah, gimana cara kita untuk masuk di SPSS? Langkahnya itu yang pertama klik analyze, kemudian pilih regresi dan klik linear. Kemudian masukkan variabel dependent produksi itu Y dan independen itu adalah jam kerja X. Lalu kita klik OK untuk menampilkan koefisien, R kuadrat, dan signifikansi. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke SPSS ya. Oke, kita buka file yang sudah kita simpan di Excel. Di sini kita tinggal copy, masukkan ke data view. Nah, di sini variabelnya belum kita definisikan sehingga kita ke variable view. Variable view kita ubah ini menjadi X, kemudian ini Y. X tadi adalah independen berarti jam kerja. Kemudian Y tadi adalah dependen yaitu produksi. Kemudian desimal kita ubah jadi 0. Begitupun yang Y kita ubah jadi 0 karena data kita tidak ada data desimal. Lalu align-nya center. Kenapa center? Karena kalau right itu seperti ini, saya melihatnya kurang rapi. Jadi ini sesuai selera saja. Selera saya itu sukanya datanya di tengah, sehingga align-nya ganti ke center. Begitupun yang ini. Measure-nya seperti materi korelasi. Kita pilih scale. Oke, semuanya sudah kita prediksi. Lalu kita ke data view. Nah, semua sudah sesuai. X itu adalah variabel independen. Kemudian Y itu adalah dependen, dalam hal ini produksi. Oke, langsung kita eksekusi, pilih analyze, kemudian regression, klik linear. Ya, kita masuk dependennya itu adalah produksi, yaitu variabel terikat, sedangkan jam kerja itu independen kita masukkan di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya ya, hasil SPSS-nya ada variabel enter atau remove, kemudian ada model summary, ada ANOVA, dan ada koefisien. Ini yang akan kita bahas selanjutnya, apa sih arti dari output dari SPSS ini. Oke, kita langsung analisis output dan interpretasi dari hasil SPSS yang sudah kita buat tadi, di mana di sini ada variabel enter atau remove, di mana jam kerja itu adalah variabel bebas, yaitu independen. Sini ya. Kemudian produksi itu adalah variabel terikat atau dependen. Itu cara membacanya. Kemudian metodenya apa? Metodenya metode enter, yaitu semua variabel dimasukkan sekaligus ke dalam model. Jadi model yang dibuat adalah produksi dipengaruhi oleh jam kerja. Selanjutnya kita lihat ke tabel dari model summary. Di sini terlihat nilai R itu sebesar 0,990. Nah, ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara jam kerja dan produksi. Jadi hubungannya itu sangat kuat karena 0,99. Selanjutnya untuk R square-nya itu adalah 0,981. Ini berarti 98,1% variasi produksi dapat dijelaskan oleh jam kerja. Berarti ini ada 98%. Ini ya.
Sisanya untuk yang 1,9% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, untuk adjust R-square itu sebesar 0,978. Hampir sama nilainya dengan R-square. Karena model ini hanya menggunakan satu variabel bebas. Sedangkan untuk standar errornya itu sebesar 0,898. Ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi yang relatif kecil. Jadi prediksinya itu kesalahannya sangat kecil, only 0,898. Sehingga model regresi ini baik untuk digunakan. Jadi di sini harus kita ketahui bahwa R-square di sini adalah R kuadrat, di mana dalam regresi sederhana R kuadrat atau R-square ini adalah ukuran seberapa baik variabel bebas itu menjelaskan variabel terikat. Jadi jika nilai R kuadrat ini tinggi, berarti model regresi mampu menjelaskan sebagian besar variasi dari data. Nah, terlihat jelas dalam contoh ini R kuadratnya itu 0,981, artinya 98% variasi produk dapat dijelaskan oleh jam kerja. Gitu ya, untuk melihat hubungan dari regresi sederhana. Selanjutnya kita ke tabel ANOVA. Di sini kita lihat nilai F-nya. Nilai F-nya itu sebesar 406,884. Dengan signifikansinya itu kurang dari 0,001. Nah, ini artinya model regresi itu signifikan. Jadi terlihat bahwasanya hasil signifikansinya itu kurang dari 0,05, di mana hasilnya adalah 0,001. Jadi modelnya itu signifikan. Sehingga jam kerja itu memang berpengaruh terhadap produksi secara keseluruhan. Selanjutnya untuk tabel koefisien kita lihat lagi. Kita peroleh di sini konstantanya itu sebesar 3,200. Konstantanya tadi itu adalah A ya. Di sini artinya jika jam kerjanya itu 0, maka produksi dasar tetap ada sebesar 3,2 unit. Dan koefisien jam kerjanya itu adalah 4,050. Artinya setiap tambahan 1 jam kerja akan meningkatkan produksi sebesar 4,05 unit. Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka pengaruh jam kerja terhadap produksi terbukti signifikan. Nah, dengan demikian, persamaan regresi yang terbentuk adalah ini. Y sama dengan A tambah BX, di mana A-nya tadi itu adalah 3,2, tambah B-nya adalah 4,05X. Jadi inilah persamaan regresi yang kita dapatkan dari hasil output dari SPSS. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi regresi linear sederhana? Yang pertama itu adalah regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel bebas X dengan satu variabel terikat Y. Yang kedua, hasil analisis itu menghasilkan persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi Y berdasarkan dari X. Untuk
Ketiga, koefisien regresi dalam hal ini B itu menunjukkan arah dan besarnya pengaruh X terhadap Y. Keempat, koefisien determinasi R kuadrat menjelaskan seberapa besar variabel Y yang dapat diterangkan oleh X. Dan yang terakhir, model regresi diuji signifikansinya untuk memastikan apakah hubungan X terhadap Y itu benar-benar bermakna. Ini B-nya B kecil ya. Ini B-nya B kecil. Oke, sekian materi kita hari ini. Jikalau ada yang tidak dipahami, silakan nanti ditanyakan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.